dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelas A ingin mempresentasikan tugas tentang pemrograman dasar. Kelompok kami beranggotakan saya Jalur Satrio dengan NIM 2024 012 0025. Saya Ariel Hilman dengan NIM 2024 09200009. Saya Amal Fasif Alam dan NIM 2024 020024. Programming. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan menyempurnakan kode yang membentuk program komputer. Secara sederhana, ini adalah cara kita memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Pemrograman biasanya digunakan untuk membuat aplikasi, situs, web, game, perangkat lunak, dan lain-lain. Contoh bahasa pemrograman ada C++, Python, Java, dan lain-lain. Eh, dalam bahasa pemrograman terdapat bahasa C++ dan Python. Di dalam bahasa tersebut terdapat beberapa perbedaan antara C++ dan Python. Di bahasa C++, bahasa pemrograman berbasis objek dan berorientasi kinerja. Sedangkan di Python memungkinkan pemrograman menulis kode dengan lebih cepat, efisien, dan mudah dipelajari. Di dalam bahasa C++, banyak digunakan untuk sistem operasi, game, dan aplikasi yang membutuhkan kinerja cepat. Sedangkan Python banyak digunakan untuk pengembangan web, analisis data, AI, pembelajaran mesin, dan otomatisasi. Variabel dan deklarasi. Variabel merupakan tempat penyimpanan data pada suatu program yang nilainya dapat berubah-ubah selama program tersebut dijalankan. Deklarasi adalah pernyataan dalam bahasa pemrograman yang memperkenalkan variabel, fungsi, atau kelas baru. Variabel dalam C++, variabel harus selaras dengan tipenya. Contoh, eh, di dalam contoh terdapat untuk int, age, dan float, serta char. Sedangkan di dalam Python tidak perlu mendeklarasikan tipe data, interpreter Python secara otomatis akan mengenalinya. Next bisa dibaca oleh Mas Ariel Fuman. Baik, saya lanjutkan. Fungsi. Fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan digunakan kembali di berbagai bagian program. Blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Tujuan utama fungsi adalah untuk memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, modular, dan dapat dikelola. Tujuan utama dari fungsi adalah untuk memecah program besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan dapat diatur dengan baik. Setiap function biasanya melakukan satu tugas khusus seperti melakukan perhitungan, menampilkan data, atau memproses masukan pengguna. Berikut contoh berikut contoh dari fungsi include studio.h int main print electro 24 slash n print jaya slash n return 0. Function. Ini adalah arahan profesor yang digunakan untuk menyertakan studio.h. File header studio.h adalah singkatan dari standar input-output header yang berisi fungsi input-output standar seperti print, scan, dan lain-lain. Dengan menyertakan file ini, kita dapat menggunakan fungsi input-output seperti printf. Rumusan masalah. Fungsi main
tanda kurung merupakan fungsi utama pada setiap program C. Semua program C harus mempunyai satu fungsi main, tanda kurung yang menjadi titik awal eksekusi program. Int main adalah fungsi dengan tipe pengembalian int, integer, yang mengembalikan 0 ketika program selesai dijalankan dengan sukses. Kurung kurawal digunakan untuk menandai blok kode. Dalam C, dalam program C, semua pernyataan di dalam fungsi main atau fungsi lainnya harus berada dalam kurung kurawal ini. Fungsi printf digunakan untuk mencetak output ke layar output terminal. Isi di dalam tanda kurung adalah teks atau format yang ingin Anda tampilkan. Tanda kurung digunakan untuk membungkus argumen parameter yang diberikan pada fungsi. Dalam hal ini, teks akan dicetak. Tanda kutip ganda digunakan untuk mengepis string teks yang ingin ditampilkan. Fungsi /n merupakan karakter khusus untuk memindahkan baris atau baris baru. Setiap kali /n digunakan, kursor akan dipindahkan ke baris baru. Titik koma digunakan untuk mengakhiri setiap pernyataan dalam bahasa C. Struktur dasar input dan output dalam program C++, input dan output merupakan elemen penting untuk berinteraksi dengan pengguna. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil atau pesan kepada pengguna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur dasar input dan output dalam C. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alpa. Mik. Baik, terima kasih. Pustaka yang dibutuhkan yaitu IOStream, menyediakan deklarasi untuk fungsi input, cin, dan output code yang merupakan bagian dari aliran input-output standar dalam C++. Satu, output. Berikut di sini ada beberapa contoh gambar, yaitu std code digunakan untuk menampilkan output ke layar atau menunjuk ke aliran output standar. Operator adalah operator penyisian yang mengalirkan data ke output. Berikut ada beberapa gambar input. Input yaitu ada std_cin digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. 2. Operator adalah ekstraksi yang mengambil data dari input. 3. Variabel name untuk menyimpan input. Berikut di sini ada gambar kombinasi input output. Bisa saya bacakan, yaitu #include IOStream, int main dalam kurung double panjang, koma, lebar, koma, luas. std code masukkan panjang, std_cin panjang hasil, std code masukkan lebar, std_cin hasil lebar, luas sama dengan panjang sama dengan lebar. std code luas persegi panjang adalah luas, std handle return 0. Bisa dilanjut. Definisi if dan if else. If adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. 2. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. 3. Jika kondisi salah,
maka blok kode di dalam if akan dilewati dalam program akan melanjutkan ke pernyataan setelah blok if. Berikut ada gambar untuk konsep dasar. Bisa dilanjut. Nah, untuk konsep dasarnya, yang pertama menggunakan include iStream, lalu ada fungsi using namespace std, selanjutnya menggunakan int main, setelah itu menginput int nilai sama dengan 79, lalu menggunakan fungsi if dengan nilai kurang atau nilai lebih atau sama dengan 78 dengan c output wajib remedi, lalu dengan return 0 yang menghasilkan output di bawah ini, yaitu dengan wajib remedi. Definisi if else. If else merupakan perluasan dari if yang memungkinkan program untuk melakukan tindakan alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. Dalam if else, kita dapat menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Konsep dasar input if else yaitu dengan pertama dengan int main, menggunakan int main lalu menggunakan fungsi if dengan nilai lebih dari 90, lalu akan menghasilkan c output nilai a, dan else if nilai lebih dari 81 akan menghasilkan output nilai ab, dan else code nilai b sama dengan n, lalu return 0 yang menghasilkan output nilai b. Selanjutnya ada switchcase function. Switchcase merupakan salah satu struktur kontrol dalam C++ yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Struktur ini sangat berguna ketika kita memiliki banyak kondisi untuk diperiksa. Kondisi tersebut didasarkan pada nilai yang tetap. Konsep dasarnya seperti switch expression case 1, garis miring blok kode for 1, break, case 2, garis miring blok kode for 2, break, default, garis miring default code block if there is no matching case. Ekspresi, nilai yang akan dibandingkan dengan setiap kasus. Ekspresi harus bertipe integer atau karakter. Yang tadi ada di fungsi switch. Lalu case. Case digunakan untuk menentukan kondisi. Setiap kasus harus diakhiri dengan kata kunci break untuk mencegah eksekusi berlanjut ke kasus berikutnya. Yang ketiga ada default. Blok opsional yang akan dieksekusi jika tidak ada kasus yang cocok. Berikut contoh dari switchcase, dari program switchcase. Selanjutnya ada input angka dan operator. Pengguna memasukkan dua angka dan operator aritmatika. Saklar berbasis operator. Program memeriksa operator plus, min, tanda bintang, garis miring, dan melakukan operasi sesuai dengan masukan. Yang ketiga ada validasi pembagian. Jika ada tanda garis miring, program akan memeriksa apakah pembagian dengan nol terjadi. Jika iya, pesan kesalahan akan ditampilkan. Kelebihan dari switchcase lebih cepat daripada banyak kondisi if-else untuk sejumlah besar kasus. Dari segi membaca, struktur switchcase lebih terorganisasi, membuatnya lebih mudah dipahami. Untuk kekurangannya, switchcase tidak mendukung rentang nilai, misalnya kasus 1 sampai dengan 10 tidak valid. Yang kedua, hanya mendukung tipe data discrete seperti int atau char, tidak fleksibel untuk kondisi kompleks seperti dalam if, tidak fleksibel untuk kondisi kompleks seperti dalam if-else. Yang selanjutnya adalah materi bahasa Python yang akan dilanjutkan oleh Mas Ariel. Oke, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi
yang pertama kali dirilis oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas pemrograman dengan fokus pada kode yang mudah dibaca dan efisien. Fitur utama Python meliputi interpreted tidak perlu kompilasi, dijalankan langsung oleh interpreter. High level memungkinkan abstraksi yang lebih baik dari detail perangkat keras. General purpose dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Selanjutnya, struktur dasar Python. Python menggunakan indentasi spasi atau tab untuk menentukan blok kode. Tidak seperti bahasa pemrograman lain seperti C++ atau Java yang menggunakan kurung kurawal untuk menandai blok kode. Indentasi wajib di Python. Jika identasi salah atau tidak seragam, program akan menghasilkan error. Ini contoh struktur dasar Python. Nilai sama dengan 85. If nilai sama dengan 75, lebih dari sama dengan 75, tidak memerlukan tanda kurung kurawal. Cukup gunakan titik 2. Print, selamat, Anda lulus. Indentasi menunjukkan blok kode. Else, print, maaf, Anda tidak lulus. Indentasi sama untuk else. Selamat, Anda lulus. Aturan identasi Python, semua baris dalam satu blok kode harus memiliki identasi yang sama. Identasi standar Python adalah 4 spasi. Jika mencampur tab dan spasi untuk identasi, Python akan menghasilkan error. Variabel. Tempat menyimpan data tidak memerlukan deklarasi tipe. Berikut contohnya. X sama dengan 10 integral. Y sama dengan Y sama dengan 3,14 adalah float. Z pendahuluan. Stack string. Berikut logika dasar Python. X sama dengan min 10. If X lebih lebih dari 0, print positif. X sama dengan 0, print 0. Else, print negatif. Output negatif. For A in rank 4. Print A. Output 0, 1, 2, 3. Fungsi dan modularitas. Dep, kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Nama underscore fungsi. Nama fungsi sesuai dengan tugasnya. Parameter 1, parameter 2. Variabel yang digunakan untuk menerima input ke dalam fungsi. Return mengembalikan nilai fungsi ke pemanggilnya, opsional. Ke contohnya, dep nama underscore fungsi, tanda kurung parameter 1, parameter 2, dan seterusnya. Underscore blok kode return nilai. Baik, fungsi dan modularitas. Salah satu contohnya dep hitung underscore luas panjang, koma lebar. Return panjang kali lebar. Print program menghitung luas persegi panjang sama dengan float, input masukkan panjang. Lebar sama dengan float, input masukkan lebar. Luas sama dengan hitung underscore luas panjang, koma lebar. Print f luas persegi panjang adalah luas. Outputnya adalah program menghitung luas persegi panjang
Masukkan panjang 5, masukkan lebar 7. Luas persegi panjang adalah 35. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alfa. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Percabangan pada Python. If adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. If is a condition statement used to make a decision based on a given condition. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. If the given condition is true, then the block of code inside the if will be executed. Jika kondisi salah, maka blok kode di dalam if akan dilewati dan program akan melanjutkan ke pernyataan setelah blok if. If the condition is false, then the block of code inside the if will be skipped and the program will proceed to the statement after the if block. Berikut di sini ada jenis-jenis percabangan di Python. If statement dan di bawahnya terdapat gambar contoh. If kondisi stack blok kode. Eksekusi dilakukan jika kondisi bernilai true. 2. If else statement. Di bawah ada contoh gambar yaitu if kondisi hashtag blok kode jika true, else hashtag blok kode jika false. Alternatif jika kondisi tidak terpenuhi. Dan di sini ada contoh-contoh if statement. 1. If statement dan di bawahnya terdapat gambar contoh if statement dan eksekusi jika kondisi terpenuhi. 2. If else statement. Di bawahnya terdapat contoh gambar if else statement, yaitu nilai sama dengan 60 if nilai 75. Print dalam kurung selamat, Anda lulus. Else print sama dalam kurung maaf, Anda tidak lulus. Eksekusi alternatif jika kondisi tidak terpenuhi. Bisa dilanjut. Contoh if else statement. If else statement dan di bawahnya terdapat gambar contoh if else statement. Nilai sama dengan 71, if nilai 90, print dalam kurung nilai Anda A. Elif nilai sama dengan 75, print nilai Anda B. Else print sama dengan nilai Anda C. Eksekusi pada program yang kondisinya terpenuhi. Baik, bisa dilanjutkan untuk Mas Jaler bagian penutupan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.